Mensejahterakan daerah ya, Tentu, Kang, ya? betul. Oke, Mensejahterakan daerah, meningkatkan pendapatan per kapita setiap orang, iya, mengurangi tingkat pengangguran, sangat jeli melihat infrastruktur di wilayah yang apakah harus cepat diperbaiki atau tidak. Ya, ini merupakan campur tangan tidak hanya eksekutif, tapi legislatif pun harus betul. menjadi sebuah perhatian. Apalagi Iya. setingkat DPR RI adalah pejabat publik yang memang dikatakan sebagai pejabat tertinggi negara. Tentunya punya kewenangan yang lebih luas. Seperti masalah hari ini yang timbul adalah ketika musim hujan datang, bahwa yang paling terasa adalah ketika tidak tertahannya curah hujan, sehingga bisa mengakibatkan banjir untuk di wilayah Kabupaten Bandung. Ini harus segera bisa direalisasi. Seperti apa bentuknya, ya tidak hanya eksekutif tapi legislatif pun harus bisa memikirkan dan memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah rancangan, keputusan, bahkan bila perlu kita buat juga Perpu atau peraturan pengganti undang-undang yang disahkan, yang memang lebih fokus untuk mengantisipasi banjir tidak hanya di wilayah kami di sini, tetapi untuk di seluruh Indonesia. Salah satunya seperti itu. Salah satunya itu ya. Dan sekarang untuk visi dan misi nih, Pak. Visi misi Bapak tadi di dunia politik ini apa? Ya, kalau visi misi saya, sebetulnya masyarakat hari ini cukup pragmatis ketika mereka melihat calon ini mengumumkan sebuah visi dan misi. Visi misi hari ini, saya pribadi terus terang tidak memfokuskan ke sana, tapi yang jelas memiliki sebuah tujuan bahwa ketika hadirnya menjadi anggota terpilih DPR RI di Jawa Barat 2 ini, saya pribadi ingin memberikan sebuah warna yang berbeda tentunya di tahun 2024. Artinya saya yakin visi misi itu tidak setiap calon itu tidak akan berbeda-beda, yang dikeluarkan pasti itu juga. Tapi yang paling dipertanyakan adalah terrealisasi atau tidak. Ini yang harus patut dipertanyakan. Betul. Nah, justru hari ini dengan adanya perubahan dan perbaikan, sebetulnya konsep, aturan, gagasan, ide itu ataupun rancangan itu dari dulu pun para anggota legislatif membuka, menetapkan, tapi dalam hal pelaksanaannya justru sedikit sekali diterapkan. Maka dari sini kita hadir mengusung proses perubahan dan perbaikan ini, bagaimana di wilayah kami bisa maksimal ketika aturan itu dibuat, ketika lahan aspirasi itu kita selenggarakan, semata-mata lahan aspirasi, ketentuan, aturan itu dibuat hanya untuk bisa meningkatkan, mensejahterakan, memajukan, memaslahatkan masyarakat. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Betul. Ya, Kang ya. Dan untuk Akang sendiri nih, terjun ke dunia politik atas kemauan diri sendiri atau mungkin ada yang mendorong dari belakang, dari keluarga mungkin? Ya, Atau saya dari masyarakat? masuk di dunia politik karena takdir dan perjalanan hidup saya. Takdir dan perjalanan hidup luar biasa. Sebab tidak ada pengaruh siapapun ketika hari ini politik menjadi bagian dari hidup saya. Ya. Itu seperti itu. Oke, baik. Apa yang akan Kang Haji lakukan jika nanti terpilih menjadi dewan? Ya. Satu, ketika saya terpilih dan ditakdirkan oleh Allah menjadi anggota DPR RI, tentunya saya ini membuat sebuah pola. Karena definisi dulu bahwa pemimpin legislatif tentu berbeda dengan pemimpin eksekutif. Iya. Pemimpin eksekutif itu adalah pengguna kuasa anggaran, yang mana pemimpin eksekutif itu dari tingkat kepala desa sampai presiden, mereka adalah penyelenggara di lapangan. Tetapi pemimpin legislatif setingkat anggota DPR RI di atas, provinsi sampai DPRD kabupaten adalah pembuat undang-undang. Jadi ketika pembuat undang-undang, anggota legislatif, saya sangat memahami bahwa anggota legislatif ini adalah pemimpin yang harus memiliki daya intelektualitas yang tinggi. Ya. Jadi, mohon maaf, jadi calon anggota dewan itu jangan bodoh. Kenapa? Karena toh orang ini kan membuat undang-undang, gitu kan. Betul. Jadi yang nggak sekolah terus suruh membuat undang-undang, bagaimana membuatnya? Pendidikan pun tidak paham.
Iya. Jadi saya rasa seperti kita lihat di negara-negara tetangga sebelah, seperti di negara Malaysia, anggota parlemen itu memiliki kriteria, termasuk juga pendidikan. Mereka itu pendidikan kalau tidak S3 itu salah satu syarat mutlak. Nah di kita masih longgarnya dari sisi pendidikan. Maka saya lebih tertarik bahwa anggota dewan ini mereka itu harus memiliki pendidikan yang mumpuni, ya minimal S1. Ketika mereka melihat kondisi di wilayahnya masing-masing, sudah mulai dengan tingkat IQ-nya bisa melakukan sebuah apa yang harus dilakukan. Ya. Harapan saya ketika saya dilantik ini, yang pertama adalah kita akan membuat sebuah pola di mana pola ini tidak akan pernah dilakukan oleh caleg yang lain atau anggota dewan yang lain. Artinya, ketika saya hadir di komisi apapun juga, saya tidak akan terpatok kepada komisi yang saya hadir di komisi itu. Kenapa? Karena setiap komisi itu kita akan terus bertukar. Iya. Ada kebutuhan masyarakat tentang kesejahteraan, ada kebutuhan masyarakat tentang infrastruktur, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Itu semua harus menjadi bagian yang harus disanggupi oleh seluruh calon anggota dewan. Itu seperti itu. Iya baik, untuk pertanyaan terakhir nih Kang Haji ya. Betul. Pemirsa di rumah juga pengen tahu nih, Ya. Bapak dari partai apa dan nomor urut berapa nih Kang? Boleh dilihat Oh ya, nggak? saya ini mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Demokrat. Nomor urut partai itu nomor 14. Dan nomor urut di Partai Demokrat ini adalah nomor urut 4, keterwakilan putra daerah. Saya sebetulnya punya sedikit simulasi Baik. dari kertas suara. Jadi ini simulasi untuk contoh kertas suara untuk wilayah DPR RI. Wilayah dengan DPR daerah RI. pemilihannya. Di Oke. sini ada tulisan DPR RI. Berwarna kuning, kertas kuning. Nanti mungkin pemirsa bisa membuka kertas suara pada saat di TPS dan melihat bahwa Partai Demokrat ada di kolom nomor 14. Kolom nomor 14 ya. Kolom nomor 14 di sini ada nomor urut 4 dengan nama Haji Yusrul Samsi Ahmad Esa. Bisa mencoblos nomor atau nama. Jadi nomor cukup atau satu kali, tidak di partai tapi langsung di nomor urut si calon. Jadi nomor 4 nama Haji Yusrul Samsi Ahmad Esa, satu kali nyoblos maka dipastikan seluruh hak suara setiap masyarakat yang mencoblos saya dipastikan sah. Seperti itu. Luar Dengan biasa hasil sekali. atau dengan simulasi seperti contoh kertas suara ini. Iya. Betul. Oke, mungkin untuk yang terakhir Bapak ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat di rumah yang sedang menyaksikan ini. Betul. Kepada seluruh masyarakat, pemirsa PJTV, saya pribadi atas nama Haji Yusrul Samsi Ahmad Esa, selaku keterwakilan putra daerah asli pribumi dari Majalaya, ingin memberikan sebuah pendidikan politik yang baik hari ini. Kita tidak perlu menoleh bagaimana seluruh calon menggerakkan dengan kadar finansial, menggerakkan dengan money politik, dengan kekuasaan, tapi kita sentuh di mana calon-calon itu yang memiliki sebuah kemampuan, keyakinan bahwa calon yang kita pilih adalah calon yang layak untuk diperjuangkan. Jadilah pencoblos yang pintar, yang bisa menentukan pemimpin yang akan menjadi tolak ukur masyarakat ke depan, apakah sejahtera atau tidak, apakah maju atau tidak, apakah terayomi atau tidak. Maka kembali lagi kepada seluruh masyarakat, pilih sesuai hati nurani. Bahwa saya keterwakilan putra daerah dari Majalaya memohon doa dan dukungan coblos nomor 4 dari Partai Demokrat untuk DPR RI. Mungkin itu dari saya pribadi, Bu. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Kang Haji Yusrul Sama-sama. Samsi sudah ngobrol-ngobrol juga dengan pemirsa PJTV di rumah. Dan akhirnya saya harus berpamitan juga ya. Tetap saksikan inspirasi tokoh hanya di PJTV. Saya Lelin dan juga Kang Haji dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.